Nah, ini dia. Halo guys, akhirnya aku nemu juga lanjutan dari video kita yang sebelumnya ya, pembahasan. Sekarang ini sudah masuk di course kedua, yaitu Play It Safe, Manage Security Risk. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya di course 1, yaitu fundamental dari cyber security. Kita kenal dengan berbagai istilah basic dalam dunia cyber. Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Sekarang kita akan masuk di topik yang pertama, yaitu CISSP Security Domains, ya bahasa Indonesia aja. Jadi ada 8 domains di dalam sertifikasi global ini. Yang pertama adalah Security and Risk Management. Di sini kita ngebahas tentang security goals-nya dan objektifnya apa, risk mitigation-nya, ya, kemudian hukum, karena kita mesti taat hukum ketika ngomongin tentang cyber security. Walaupun kita menjaga sistem, kita harus taat hukum, kita nggak boleh nyerang balik, itu salah satu contohnya. Kemudian business continuity, artinya walaupun terjadi celah keamanan, walaupun terjadi penyerangan, kita harus make sure bahwa bisnis berlanjut, yang nggak boleh menghalangi operasi bisnis. Yang ketiga adalah legal regulation, bahwa kita harus taat pada regulasi secara legal. Yang kedua, domain yang kedua adalah asset security. Ini menjelaskan tentang pengamanan aset digital dan juga fisik. Digital seperti database customer, database karyawan, dan juga fisik seperti komputer dan data-data fisik yang lain. Kemudian storage, penyimpanan, maintenance, PII dan SPII harus dilindungi. PII itu seperti nama kamu, nomor HP, alamat email, itu PII. SPII lebih spesifik dan lebih privacy seperti nomor rekening kamu, KTP, SIM, NPWP, dan seterusnya. Jadi lebih privacy sifatnya SPII. Dan ini keduanya harus dilindungi. Dan yang ketiga adalah database disimpan di router, disimpan, di-restore, dan juga di-destroy. Ini di dalam aset security. Kapan dilakukan? Disimpan ketika operasi sehari-hari, di-restore ketika memang harus di-restore, dan juga di-destroy ketika terjadi penyerangan. Domain yang ketiga adalah security architecture dan juga engineering. Ini ngomongin tentang pengoptimalan dan make sure bahwa toolsnya efektif, sistem dan proses untuk secure data, mengamankan data. Yang keempat, domain yang keempat adalah communication and network security. Ini memanage dan mensecure physical networks, ya, dan wireless communication. Yang kelima, identity dan access management atau disingkat dengan IM. Ini ngasih tahu kita tentang siapa yang boleh masuk, aksesnya apa. Yang kedua, mengidentifikasi, mengautentikasi, mengotorisasi, dan mengakuntabilitasi. Ini adalah komponen dari IM. Yang keenam, security assessment and testing. Ini untuk mengetes keamanan dalam jaringan. Apakah sebenarnya jaringan kita aman atau enggak sih? Kita harus ngelakuin yang namanya tes. Makanya ada yang namanya pen testing, penetration testing. Apakah ada bug atau enggak? Dan kita mesti mengevaluasi terhadap resiko-resiko yang muncul atas dasar tadi kita melakukan testing tadi. Yang ketujuh adalah security operation. Ini melakukan investigasi dan implementasi langkah-langkah pencegahan. Ya, biasanya dilakukan setelah insiden keamanan diidentifikasi. Investigasi itu selalu dilakukan sekali lagi setelah insiden keamanan diidentifikasi. Kemudian meminimalisir resiko. Ini security operation, dan juga sama PII dan SPII harus dilindungi. Dalam investigasi kita mesti tahu ya, when, how, why, dan kenapa, ya. Why tadi, kenapa pelanggaran itu terjadi dalam investigasi, dan ini masuk dalam domain yang ketujuh, yaitu security operation. Dan yang kedelapan yaitu software development security. Artinya adalah menggunakan secure coding practices, menggunakan praktek coding yang aman. Kalau kita menggunakan coding yang nggak aman, membuat celah-celah keamanan semakin besar, bisa aja kita diserang oleh attackers ataupun hacker. Yang selanjutnya adalah aku pengen menjelaskan tentang threat, risk, and vulnerabilities, di mana mereka dikategorikan ada 3, yaitu berdasarkan resikonya, yaitu ada low, medium, and high risk. Bocor aset data itu sekali lagi yang sangat fatal adalah PII dan SPII. Ini kalau dosa jangan bocor. Atau kekayaan intelektual, ini harus kita lindungi. Vulnerabilities adalah kerentanan atau celah sistem yang bisa dimanfaatkan oleh attackers. Jadi kamu mesti ingat betul-betul yang namanya vulnerabilities ini. Dan biasanya ya, attackers itu bisa memberikan kita ngasih virus. Seperti yang paling terkenal adalah ransomware, di mana ini adalah mengenkripsi data-data penting di kita, dan hackers ini meminta bayaran atau tebusan atas data yang dicuri ataupun dikunci tadi, ya, agar data kita bisa diakses kembali. Jadi dia minta tebusan, minta dong 1 miliar kalau mau
data kamu kembali. Kalau nggak mau dalam waktu 24 jam, data kamu akan hancur. Itu adalah ransomware dan biasanya bisa dilakukan bisa membekukan satu sistem. Jadi kita semua karyawan di perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh ransomware ya, dan artinya dia melok data kita. Kemudian dia membuat perangkat di dalam Office juga nggak bisa digunakan lagi. Kemudian bahasan yang selanjutnya kita komplekan aja ya supaya banyak bahasan dalam video ini adalah jenis-jenis web. Yang pertama adalah surface web, adalah tampilan website yang kita biasa lihat sehari-hari, user lihat sehari-hari, Facebook, Google. Kalau kita ketik di Google itu adalah surface web. Yang kedua adalah deep web. Deep web ini adalah orang-orang yang hanya memiliki otoritas tertentu untuk membuat tampilan website tersebut. Misalnya kamu adalah pemilik website. Yang ketiga, lapisan yang ketiga adalah dark web. Dark web ini seperti harus menggunakan komputer khusus untuk mengakses sistem web tersebut ya. Kalau bisa diibaratkan seperti gunung es, maka surface web paling atas, deep web di tengah-tengah, dan dark web yang paling bawah. Selanjutnya, aku pengen ngejelasin tentang NIST Risk Management RMF. Ada 7 steps atau langkah dalam RMF. Aku jelaskan secara singkat aja: prepare, categorize, select, implement, assess, 6 authorize, dan yang ketujuh monitor. Nah, untuk 7 steps ini penjelasannya aku tampilkan di dalam tampilan ini. Silahkan teman-teman lakukan screenshot untuk bisa save informasi penting ini. Dan selanjutnya adalah kita ngomongin strategi bagaimana cara mengelola resiko. Yang pertama adalah acceptance, artinya kita menerima dulu. Yang kedua adalah avoidance, kita mengabaikan hal-hal yang memang tidak penting. Yang ketiga adalah transference, kita mentransfer data-data yang bisa diamankan, data-data yang bisa ditransfer ke dalam backup data kita. Yang keempat adalah mitigation, kita melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang selanjutnya mungkin akan menyerang kita. Ini adalah masuk dalam NIST RMF. Jadi NIST RMF itu adalah panduan resmi bagaimana cara mengelola resiko. Oke, penjelasan terakhir aku pengen jelasin tentang framework dan controls. Security framework, mungkin kamu sudah pernah mendengar ini dalam videoku yang sebelumnya. Aku ingin jelaskan lagi bahwa security framework ini adalah guidelines. Ini seperti pedoman yang membantu mengurangi risiko terhadap data dan privacy. Biasanya yang paling berbahaya itu adalah social engineering attack. Aku sudah pernah menjelaskan, dan juga ransomware yang tadi aku baru jelaskan, di mana penyerang ini meminta tebusan. Yang kedua adalah security control. Ini tool atau alat yang digunakan buat mengurangi resiko. Jadi security framework ini adalah pedomannya, security control ini toolsnya, alatnya. Kemudian prinsip desain keamanan agar semua sistem aman sejak awal. Ini kita harus taati juga. Google itu sebenarnya pakai framework yang mana? Google pakai framework NIST framework. Ini adalah keamanan yang dipakai oleh Google. Tiga contoh security control. Pertama adalah encryption atau enkripsi, di mana di sini plain text diubah jadi ciphertext. Jadi orang tidak bisa ngebaca teksnya secara jelas karena di-combine dengan kode-kode yang acak, huruf, angka, karakter begitu ya. Itu di encryption. Contoh yang kedua untuk security control adalah authentication atau autentikasi. Biasanya menggunakan 2FA atau MFA, dan yang paling umum menggunakan aplikasi Google Authenticator. Kamu bisa cari di Google Maps, di Google Apps, di App Store ataupun Play Store ya. Yang ketiga adalah authorization atau otorisasi. Artinya kita boleh akses apa. Jadi framework itu seperti panduan besar buat menghadapi resiko. Kalau di industri kesehatan, karena kan industri itu kan ada banyak, dan setiap industri pasti ada yang namanya divisi keamanan data ya, divisi cyber security gitu. Dan dalam industri kesehatan itu untuk frameworknya disebut dengan HIPAA. Jadi untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Jadi kan bayangin kalau kita punya data di rumah sakit, kayak kamu punya penyakit andeyen misalnya ya, atau mungkin kurap dan penyakit dalam tertentu, di mana ternyata kamu adalah orang yang cukup penting di negara ini, kan itu bahaya ya, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat gitu. Dan itu harus dijaga, dan rumah sakit menggunakan HIPAA sebagai security frameworknya. Kamu juga mesti tahu ada yang lain yang yaitu Cyber Threat Framework atau CTF. Ini dibuat oleh pemerintah AS. Ada juga namanya ISO atau IEC 27001 27001. Ini framework internasional untuk semua jenis organisasi. Standar ini fleksibel dan ngasih kontrol yang bisa dipilih. Jadi kita bisa adjust apa yang bisa kita kontrol, apa yang tidak bisa kita kontrol. Kombinasi framework, ini contoh implementasinya ya. Kombinasi framework dan juga kontrol. Yang pertama, rumah sakit pakai ISO atau IEC 27001 atau HIPAA. Kemudian menerapkan firewall atau MFA, 2FA authentication buat mengakses rekam medis. Yang ketiga, hasilnya di mana rumah sakit tersebut harus patuh terhadap
aturan sehingga data pasien bisa aman. Jadi jangan sampai lupa bahwa framework dan juga security control harus juga dikombinasikan dengan yang ketiga, yaitu prinsip desain keamanan. Artinya harus patuh dengan regulasi hukum yang berlaku. Nextnya aku bakal ngebahas soal security framework, tapi di sini lebih detail dan ngomongin fungsinya security framework, tapi ngomongin 5 fungsinya. Aku bahas detail di sini. Kemudian kita akan ngebahas di video selanjutnya tentang OWASP security principles, tentang ada 6 poin di situ. Kemudian prinsip OWASP-nya seperti apa tambahannya ya. Kemudian security audit, jenis-jenis security audit. Aku juga bakal ngebahas tentang elemen penting dalam audit internal, karena kita juga bukan hanya menghalau eksternal threat tapi juga internal dengan cara melakukan audit. Kemudian aku bakal ngebahas juga checklist audit ya, step-stepnya kayak gimana. Ini sebenarnya cocok kalau kamu mau kerja di bidang auditor ya atau regulation, lumayan nyambung ini. Ada 7 stepnya ya. Aku bakal ngejelasin juga di video selanjutnya. Oke, mungkin itu yang akan aku jelaskan di video selanjutnya. Jadi stay tune terus di video ini. Menarik banget dan semoga video ini membawa manfaat terus ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.